Seri Transformational Leadership. Belajar dari Muhammad Al-Fatih, Achieving the Impossible. Edisi ketiga, tembok itu sebegitu sulitnya ditaklukkan. Konstantinopel identik dengan tembok benteng yang kokoh, kuat, dan berlapis. Bukan sembarang tembok. Ini tembok istimewa. Istimewa? Ya, karena upaya penaklukan itu sudah dilakukan berkali-kali dan hasilnya tetap saja tidak bisa ditaklukkan. Mari kita simak. Usaha pertama dilakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan di penghujung tahun 32 Hijriah 653 Masehi. Di bawah komando Muawiyah ibnu Abi Sufyan yang mampu menerobos Asia Kecil hingga Bosporus. Tembok itu masih kokoh. Usaha kedua oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 44 Hijriah 664 Masehi. Berbekal pengalaman pertama, usaha ini juga belum berhasil. Usaha ketiga, tahun 48 Hijriah 669 Masehi, Muawiyah mencoba kembali. Dengan pasukan besar pimpinan Sufyan bin Auf dan Yazid bin Muawiyah dan sejumlah sahabat terkemuka dari Muhajirin dan Ansor, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abu Ayyub al-Ansori. Ditambah armada laut bergerak menerobos Selat Dardanella tanpa perlawanan. Pengepungan kota dan laut terus berlanjut sampai 7 tahun, tapi tetap tanpa hasil. Usaha keempat, pada tahun 96 Hijriah, 715 Masehi, masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ia juga mencoba menaklukkan Konstantinopel. Pada permulaan tahun 98 Hijriah, 716 Masehi, pasukan di bawah komando Maslamah bergerak menerobos daratan tinggi Anatolia, menduduki kota dan benteng milik Romawi. Lalu mulai mengepung kota Konstantinopel untuk kali kedua pada 2 Muharram 99 Hijriah 15 Agustus 717 Masehi. Maslamah kembali mengepung Konstantinopel, namun tetap belum juga berhasil. Usaha kelima, di era Abbasiyah, pada tahun 165 Hijriah 783 Masehi, Harun al-Rasyid bergerak untuk mengalahkan dinasti Bizantium. Al-Rasyid menerobos dataran tinggi Anatolia hingga mencapai tepian Selat Bosporus, lalu membuat markas di atas bukit Chrysopolis yang menghadap langsung Konstantinopel. Al-Rasyid dapat mengalahkan musuh dan memaksa penguasa Bizantium menandatangani perjanjian damai dengan membayar upeti tahunan kepada Abbasiyah. Tetapi tetap saja usaha spektakuler beliau belum bisa menaklukkan Konstantinopel. Usaha keenam, era Utsmani. Upaya pertama Utsmani dalam menaklukkan Konstantinopel dilancarkan pada 789 Hijriah 1395 Masehi pada masa Sultan Bayazid. Hampir saja berhasil. Sultan pada saat itu melakukan perjanjian dengan kaisar dan menuntutnya untuk menyerahkan kota dengan cara damai pada kaum muslimin. Namun kaisar mengulur-ngulur waktu dan berusaha meminta bantuan kepada negara-negara Eropa untuk menghadang serangan tentara Islam ke Konstantinopel. Pada saat bersamaan, tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Leng menyerbu wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Utsmani. Pasukan Timur Leng melakukan pengerusakan. Peristiwa tersebut memaksa Sultan Bayazid menarik mundur pasukannya dan pengepungannya pada Konstantinopel untuk kemudian menghadapi pasukan Mongol. Usaha ketujuh, masa pemerintahan Murad II pada tahun 824 Hijriah 1451 Masehi. Beberapa kali usaha penaklukan Konstantinopel dilakukan, namun
masih juga belum berhasil. Walhasil, semua berakhir hanya sampai dengan pengepungan saja. Masya Allah, tembok itu sebegitu sulitnya untuk ditaklukkan. Semua era kekhalifahan sudah pernah mencobanya, bahkan sekali berkhulafaur rasyidin. Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih belum memberikan izin dan pertolongannya. Pasti ada sesuatu. Merujuk pada prasyarat penaklukan dalam hadis Bisharah Nabawiyah, dua hal yang dikehendaki, pemimpin terbaik dan pasukan terbaik. Inilah yang harus dipenuhi. Al-Fatih ingat nasihat langit. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik, maka alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah dalam semua urusan, niscaya ia akan selamat. Dan barang siapa yang membenarkan janji Allah, niscaya tidak akan tertimpa oleh musibah. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka akan terjadilah seperti apa yang diharapkan. Nasihat Imam Syafi'i menyingkapi ayat tadi. Belajar dari pengalaman, pemimpin terbaik dan pasukan terbaik itu juga mesti punya breakthrough, terobosan. Dan Al-Fatih penuh yakin sanggup memenuhinya, tentu selalu dengan izin dan pertolongan Allah, isnullah wa nasrullah. Pasti ada celah untuk menaklukkannya. Meski sulit dan hampir tak masuk akal, tetapi dengan izin dan pertolongan Allah, pasti bisa tembus. Pasti misi achieving the impossible pun dimulai. Muslimpreneur, hikmah bakal aksi bagi kita. Ingatlah selalu, semua keberhasilan penuh berkah selalu memerlukan isnullah dan nasrullah. Maka kita mesti yakin akan datangnya izin dan pertolongan Allah. Selalu husnuzon kepada Allah, selalu setia pada keyakinan dan terus berbuat maksimal hingga mastata'tum dengan rumus azam dan tawakal.